Ya sayang, ya sayang. Kuntun gitu. Oke, Kuntun sayang. Hidungnya kayak iya anak bunda. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikum. Kitun malu-malu kucing padahal anjing. Terima kasih ya. Mikanya hidung sama mata. Boleh diturunkan host. Enggak perlu turun lah sendiri kau tuh apapun lah. Manja kali. Turun. Manja kali Kuntun. Oke, Elia aja kau. Kau udah kayak Elia, kau tuh sama Elia kau. Iya benar. Persis kau Elia. Elia kawin sama Edis. Elia sama Edis kawin, kau anak pertama itu. Nggak bisa turun dia loh. Ya udah kau nggak Dia turun aja. dia nggak mau meninggalkan kita sebenarnya. Dia mau di sini. Ya udah di sini aja Kitun. Sini aja Kuntun. Turun. Assalamualaikum semuanya. Waalaikum. Kok gitu? Bener-bener ya. Iya kan kau kafir nak. Mesin. Iya bisa kita ngedoain. Kuntun kuculuk gitu. Siapa namanya? Bang Iqbal, aku izin. Kuntun. Iya bunda. Ya Allah. YouTubeku tuh belum berkembang. Bunda Mila Amerika. Tolong bisa nggak di iniin? Boleh Bunda Mila. Ya. Buat teman-teman semua, Ikhwan Fillah, saudara-saudari saya. Jangan lupa di follow semua akun yang ada di atas. Bunda Mila ini salah satu supporter kita yang selalu mensupport kita. Saya tolong untuk di follow akun Bunda Mila. Karena Bunda Mila juga punya konten. Menjelaskan bagaimana itu Amerika lah. Mempertontonkan melihat dan kehidupan sehari-hari di Amerika itu seperti apa. Di follow akun Bunda Mila. Mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Yang belum subscribe channel YouTube-nya Bunda Mila dan Unirifa. Ini langsung dua ya. Silakan di subscribe. Akun Unirifa itu Rifa MOW TV dan Unirifa X Mesiah apa nih? Tia X Unirifa. Mesia X Unirifa. Silakan di subscribe channel YouTube-nya. Ya, Mesia X Unirifa. Dan tolong di follow atau di subscribe channel YouTube-nya Bunda Mila yaitu Bunda Mila Amrik. Di subscribe teman-teman ya. Bunda Mila. Latar belakangnya Ustadz Wafi itu Oh iya, backgroundnya latar belakangnya Ustadz Wafi itu hijau teman-teman. Jadi silakan di subscribe channel YouTube-nya Bunda Mila, masya Allah. Insya Allah bermanfaat buat kita teman-teman semua ya. Makasih banyak Bunda Mila. Oke, buat teman-teman Kristen mungkin Anda mau bertanya, Anda silakan naik lah ya. Mau berdebat, berdiskusi boleh naik, silakan ke atas. Oke, hari ini karena di sini ada Ustadz kita, ada Ustadz Dio, ada Ustadz Dian Pratama. Jadi saya memposisikan diri sebagai yang membantu Iqbal untuk mengkondusifkan. Karena saya juga seandainya nanti ada yang apa ya. Sini ada juga si Mika ya. Ini asisten pribadi aku, spesial pembantu rumah tangga aku bawa karena aku jadikan apologet ya. Mohon maaf ya. Oke. Sebenarnya tadi malam kami mau janji Mika akan buka camp di rumah Yonatan Nandar ya, karena memang kita janji tadi malam. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti mungkin kita sapa dulu nih. Ada kekasih hati aku yang udah lama nggak muncul, darling, Abang Pipo. Ya, ayah Abang turun Pipo. dulu ya, supaya ada Siap. apa? Oke ya, siapa ya? Oke. Ya. Assalamualaikum Abang warahmatullahi Pipo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pipo, selamat Abang malam Pipo. Pipo. Kau nggak nyaut pokik kau ini? Jangan. Abang Pipo itu ayang aku. Halo Abang Pipo. Assalamualaikum. Aku pikir Pak Pipo, bukan. Bukan ini. Salah aku. Beda ini. Ya ini bukan Pak Pipo ya. Nggak seru. Ya. Islam ya. Waalaikumsalam. Oke, izin saya Ini si turunkan. Fadil kasih ngancem-ngancem kenapa ya? Coba mungkin naikin, pengen tahu apa sih keluh kesahnya. Dia ngancam Fadil siapa? tidak, Ngancam pasti saya. bentar. Ngancam saya Ini gitu. Fadil Muhammad tadi, kalian merendahkan utusan dari Indonesia, siap-siaplah kalian. Maksudnya gimana? Apa Suruh sih? naik ya. Coba ya, pengen tahu ya. Apa Fadil Muhammad? Kau naik. Apa kau mau ancam-ancam saya? Iya. Sini. Naik. Saya ingin diancam Anda ini. Ayo naik deh. Kalau mau ancam-ancam saya naik. Saya minta diancam. Kayak jambak, naik. Ayo. Naiklah biar bisa kita diskusi. Jangan marah-marah di bawah, nanti kau tambah tua. Tuh, kok nggak berani naik dia malah? Bacot aja. Tadi kau dia itu. naik buka camp. Dan tadi kan dia naik buka camp kan. Tiba-tiba dia buka camp. Lah dia mau bertanya sama si Kuntun. Masalahnya ustadz kita aja belum ada yang nggak dapat jatah bertanya. Dia pula baru masuk dapat jatah bertanya, kan nggak bisa gitu. Kalau pengen tanya sama Kuntun, kejar Kuntun sendirilah.
kami di sini memprioritaskan ustadz-ustadz kami dulu. Gimana sih? Yang oten silakan naik, pengikut agama kuntun silakan naik. Di sini kita diskusi. Ini jadi nggak bagi-bagi hadiah Bunda? Nggak jadi. Jadi, boleh buat Iwan Villa dulu. Oh iya. Bebas aja Bunda, terserah Bunda lah. Mau diskusi dulu. Kalau bagi-bagi diskusi aja dulu nggak apa-apa. Diskusi aja dulu. Nggak apa-apa. Iya diskusi aja dulu. Ya, betul. Diskusi. Gampang aja lah nanti itu Bunda. Yang antri di bawah terlalu banyak. Saya tidak tahu mana yang Islam, mana Kristen. Tolong di bawah yang antri, tolong katakan saya nonis gitu. Ya. Ini si Fadil nih, coba dengerin dulu. Yaudah. Apa dia ancam apa? Kau ngancam apa Fadil Muhammad? Apa yang kau ancam? Buka kamu. Gak ada ancam aku bang. Loh. Tapi kan gini bang. Apa maksudnya siap-siaplah kalian tuh gimana maksudnya? Gini Bunda. Apa tuh? Tapi kan di Palestina itu kan bilangnya kalau utusan itu di Indonesia. Maksudnya? Apa Dia sih? percaya sama si Kitun berarti. Kau sepemikiran sama si Kitun tadi? Enggak bang. Terus? Kalau Kitun kan di luar negeri dia bang. Apa utusan apa yang kau bicarakan ini? Utusan seperti apa yang kau maksud? Kau paham nggak inti pembicaraan kami dari tadi sama Kitun itu apa? Iya, kan yang dibilang Apa? itu kan Imam Mahdi itu kan. Kitun itu orang sesat. Kenapa kau percaya? Bukan, enggak bal. Apa Gini, ini? bukan, salah paham nih bal. Fadil, Iya kak. kau naik ke sini tuh tujuannya mau ngapain tadi? Coba. Ya, aku kan cuma menjelaskan aja kak. Karena Nggak, tunggu, bentar dulu. Fadil, kau naik ke sini mau ngapain? Itu pertanyaan. Jawabnya Ya. apa? Aku ini mau Kesini mau ngapain, bilang, mau menjawab. Jawab siapa? Jawab dibilang- apa? Yang dibilang Palestina itu kan di Indonesia, bukan di luar negeri. Enggak, kita gini loh Fadil, ya Allah. Inilah kenapa orang Islam pada akhirnya bisa tersesat loh. Pertama misunderstanding, yang kedua tidak mencerna apa yang disampaikan orang, yang ketiga kamu Fadil, kamu ini lihat ini Komal diskusi lintas agama. Ya. Kamu naik ke sini tuh mau ngapain? Mau menyanggah, mau memberikan penjelasan, atau mau bertanya? Karena kalau kamu bertanya, pertama ini Komal diskusi lintas agama. Sudah ada yang mewakili orang Islam untuk bertanya kepada Sikitun. Ada Ustadz Dio, ada Bunda Mila, ada Tante Mika, ada Iqbal, ada aku. Nah kamu ngapain? Mau menjelaskan itu, kamu menjelaskan apa? Kok bawa orang Palestina? Kita tuh beragama bukan karena orang Palestina. Agama kita dasarnya Al-Quran dan hadis. Kalaupun ada Imam Mahdi itu dari hadis, bukan menurut orang Palestina. Fadil, nah kamu kesini mau ngapain tadi, Dek? Oh, jadi menurut hadis ya kak? Kalau yang utusan itu Iyalah. ya? Kamu agamanya apa, Dek? Islam, nak? Dek, Islam Dek. aku kak. Nah, Islam itu panduannya itu Al-Quran dan hadis. Oke? Iya. Kamu pelajari itu Al-Quran dan hadis. Itulah pegang kuat-kuat. Di akhir zaman ini banyak penyesat muncul. Maka gigitlah dengan gerahangmu itu Al-Quran dan hadis. Paham? Selain itu tidak perlu kau tanggapi. Iya. Paham? Oke, udah silakan turun. Ini ada yang non muslim naik ke atas nih. Kiko, besarkan Kiko sama Tante Mika. Iqbal. Oh dia mau bansos aja ini. Ya, nggak tahu bunda kita. Yaudah Fadil ya, turun ya. Enggak, aku bentar. Oke, Lanjut Bang aja Kiko. dulu nih. Selamat malam Uni Rifa. Makan lagi makan. Buka kem Bang Kiko. Waalaikumsalam Mana, buka Uni? kem Bang Kiko. Buka Itu kem sudah Bang. buka. Low battery. Mana? Please charge. Nggak ada. Mute dulu Mika, nanti kau masuk Mika. Bang Kiko, dibuka camnya dulu, nggak nampak ini. Sudah buka tapi nggak bisa. Ini kita, nih aku minta lagi ya. Mantap itu. Oke Bang Kiko, seperti biasa, kalau saya yang diajak ngobrol itu bersyarat kalau mau diskusi dua arah. Tapi kalau misal tidak mengikuti syarat saya, hanya boleh bertanya saja siapapun, mau si kuntun ke, hantu blau ke, ya. Jadi Bang Kiko di sini saya tidak izinkan menjelaskan agamanya kalau tidak kredibel atau tidak capable, ya. Nah, tapi abang boleh menjelaskan agama abang kalau abang bawa literasi atau data, entah perkataan para scholar, entah kitab suci, itu boleh. Oke, paham? Nah, Saya silakan nggak abang bertanya. Bisa bertanya. Bertanya saja kalau gitu, silakan. Apa Insya kabar Allah Uni ada hari yang. ini? Alhamdulillah sehat.
Pak Ketua, apa kabar hari ini? Baik, Pak Kiko. Alhamdulillah. Ya. Aku malas kau DM aku terus. Kau bilang aku jual-jual Yesus. Jangan begitu, Bang. Kan kau bilang kemarin, malas aku. Kau tak pernah Tuhanmu ku jual. Yang jual Tuhanmu Shopee, dan aku. Ya, Bang Kiko silakan biar nggak membuang waktu. Bang Kiko ada yang mau bertanya tentang agama, karena ini room lintas agama. Silakan bertanya. Kalau tidak kita banyak yang lain. Saya masih bingung, di bawah itu banyak yang antri tapi nggak tahu agamanya apa. Buat yang antri di bawah, Uniripan saya hormati. Lebih menjaga persaudaraan, saya tinggal mendengar saja dulu. Izin mendengar saja dulu. Boleh Iqbal, boleh ya? Terserah udah, atur lah teman-teman silakan. Standby aja dulu ya, di mute ya. Atur aja teman-teman. Boleh. Kalau memang niatnya untuk belajar nggak apa-apa ya. Oke. Om Jo, agamanya apa? Islam atau non Islam? Om Jo? Oke, turun ya. Uni. Oke. Dia ini ya, dibesarkan bersanding sama Uni Rifa. Dia maunya begitu memang. Gue kecilin ah. Iya, boleh. Saya lagi cari non muslim di bawah. Tapi nggak tahu yang mana non muslim. Ayo guys, di follow terus guys yang ada di atas guys. Tap layar, dibantu share dan posting ulang. Jangan lupa di follow akun Unirifa, akun Bunda Mila, Ustadz Dio, Edin Alam, Setian dan Tante Mika. Di follow para pejuang-pejuang Islam. Ketik satu yang open, ketik satu biar langsung dinaikkan. Satu yang open yang mau diskusi sama Unirifa, ketik satu. Tapi udah penuh ini. Betul. Ya. Ini ada Saleh Pangaribuan nih. Halo, Bang Saleh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, ada yang menyampaikan dulu Bang sebelum saya turunkan, Bang? Oh, enggak ada, belum ada ini. Tekan aja, mau diturunkan silakan. Oke, sebelum saya lihat nggak ada yang non muslim di bawah. Kalau ada tolong di tab di bawah. Saya akan memberikan sebuah narasi mungkin. Jadi teman-teman begini ya. Saya tahu banyak di antara umat Islam itu yang kesal dengan orang seperti Kitun, ya. Saya tahu itu. Nah, terkadang perlu kita tampilkan orang seperti Kitun untuk kita pertontonkan ke hadapan publik supaya kita lebih prioritaskan anak-anak kita untuk diberikan asupan-asupan iman agar tidak gampang dan mudah menjadi seperti Kitun. Perhatikan baik-baik, ini sudah di akhir zaman di mana orang-orang banyak berbicara dan tidak peduli benar dan salah kembali. Nah, apa yang membedakan kita dengan Kitun? Kitun itu taklid buta terhadap apa yang diyakininya benar. Dia menafikan semua orang-orang seperti sahabat Rasulullah. Dia nafikan sahabat Rasulullah. Sementara Rasulullah semasa hidupnya itu dikelilingi oleh Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq. Nah, mari kita belajar bagaimana Yahudi terpecah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Orang Yahudi itu menuhankan Rabi dan Rashi. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi, mereka mengikuti pandangan dari intelektual mereka sampai-sampai mereka berani-beraninya menafikan kitab suci. Makanya waktu peristiwa Rasulullah didatangi oleh orang Yahudi untuk meminta putusan hukum, Rasulullah itu bilang, kan ada di kitab kalian. Nah, mereka itu merajam perempuan. Mereka itu ketika ada perempuan berzina, mereka tidak ikuti hukuman rajam dalam kitab mereka, tapi mereka permalukan perempuan itu. Artinya mereka mengganti apa yang ada di dalam kitab mereka dengan ajaran yang mereka bawa sendiri. Ini yang tidak diyakini oleh Islam. Ini kenapa Islam itu tidak bisa sesat kalau, nah, orang bukan berarti semua orang Islam nggak bisa sesat ya. Banyak. Kita tahu sekarang ini ada aliran dulu bahkan muridnya Imam Hasan Basri itu Wasil bin Atta, dia yang memulai adanya aliran Mu'tazilah yang disesatkan oleh para ulama. Nah, kenapa orang bisa tersesat? Perhatikan baik-baik. Kalau aku udah belajar ilmu kalam, di ilmu kalam itu diajarkan beberapa aliran-aliran seperti aliran Mu'tazilah, aliran Qadariyah, Jabariyah, kemudian ada aliran Syiah, Khawarij dan segala macam. Kenapa kami perlu belajar hal itu? Supaya kami tahu bahwa ada pandangan-pandangan yang keliru yang berbeda dengan jumhur para ulama, karena mereka itu memaksakan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Coba perhatikan baik-baik. Apa perbedaan antara orang Mu'tazilah dengan orang-orang yang bukan Mu'tazilah? Yaitu tentang sudut pandang apakah orang yang berdosa besar itu diawali ya. Apakah orang yang berdosa besar itu masuk kategori kafir atau tidak? Padahal masalah kafir dan tidak mengkafirkan ini urusan Allah sebenarnya. Cuman Rasulullah sudah berikan kepada kita kriteria orang kafir. Bukan berarti kita yang memberikan label orang itu kafir. Siapa yang
menentukan orang itu sesat atau tidak? Para ulama, bukan kita. Nah, kalau saya mengatakan kitun itu sesat, itu saya bisa mempertanggungjawabkan perkataan saya. Apa? Sinkretisme dalam Al-Quran itu sesat. Kenapa? Wala talbisul haqqo bil batil. Itu jelas. Saya berani bertanggung jawab mengatakan kitun sesat. Apa? Sesat ini kan dari kata dolalah. Dolalah sesat. Sesat itu kan orang yang jadi ada beberapa term yang harus dipahami dalam Islam itu. Fasik itu keluar. Artinya kalau ulama bilang bahwa sholat itu 5 waktu, maka mereka berpandangan bahwa sholat 3 waktu. Fasik keluar dari pandangan para ulama. Zindik itu memberikan sebuah statement yang tidak ada acuannya. Dia sendiri dengan logikanya. Ini orang zindik ini biasanya rata-rata orang yang belajar filsafat, yang dengan akalnya memahami Al-Quran sendiri. Maka dia membawa fatwa-fatwa sendiri. Kemudian orang-orang fasik, sesat, zindik, jahil. Nah, orang-orang jahil adalah orang-orang yang melakukan sebuah amalan lalu dia katakan itu dari Tuhan padahal tidak ada panduannya. Ini orang jahil. Musyrik itu orang yang menyekutukan. Kafir artinya orang yang menutup diri. Nah, Islam itu saya bisa dikatakan kufur kalau saya menutup diri saya dari nikmat yang Allah berikan. Maka kita harus pahami term-term ini. Maka ketika kita sudah pahami term ini, maka tidak akan bisa kita tersesat. Maka inilah tugas kita sebagai orang tua. Anak kita di rumah tidak dapat asupan ilmu tentang Islam, fondasi tentang Islam. Kemudian mereka bergaul dengan orang seperti Kuntun, seperti Kiamat, seperti Edis. Maka apakah bisa mereka tersesat? Bisa. Nah, kenapa saya pertontonkan Kuntun kepada Anda semua? Supaya Anda tahu bahwa ada anak-anak kita yang wajib kita bentengi imannya. Itu prioritas kita. Jangan besarkan anak-anak kita menjadi penyesat seperti Kuntun dan Edis. Na'udzubillah ya. Mungkin begitu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin tadi ngapain ini? Gak semua kita harus hajar dengan keras, kita maki, kita gak begitu juga. Karena anak ini bisa menunjukkan betapa pentingnya kita menekankan kepada anak-anak kita ilmu pengetahuan tentang agama. Kembali kita belajar semua. Kurang lebih seperti itu. Itu dia. Terima kasih Bunda Mila. Syukran barakallahu fiikum Bunda. Sehat selalu. Iqbal ambil alih Iqbal. Ya, izin. Dulu. Oke, silakan. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau bertanya, mau berdiskusi maupun berdebat, silakan Anda tekan multi naik ke atas. Kristen yang udah tekan multi, tekan 1. Jadi saya tahu membedakan mana Kristen dan Islam. Makasih Bunda. Syukran barakallahu fiikum. Terima kasih banyak Bunda. Pak Kiko, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Kiko. Silakan Pak Kiko. Ada yang mau ditanyakan terkait Islam, terkait kekristenan, silakan. Kasih Bunda. Wah, sehat selalu Bunda Mila, mantap. Silakan Pak Kiko, apa yang mau ditanyakan Pak Kiko? Termute Pak, termute. Coba dibuka mute dulu Pak Kiko. Dibuka mute-nya Pak. Dibuka mute-nya Pak Kiko. Iya, apa yang mau ditanyakan Pak Kiko kira-kira? Silakan. Sebenarnya saya rindu kalian berdua. Kalian adalah orang-orang pintar. Saya suka kepintaran kalian. Tapi gampang marah Uni Rifa. Gak juga. Tapi saya bertanya. Enggak. Bertanya aja gak apa-apa. Silakan bertanya. Uni Rifa, saya mau bertanya. Ya, Pak Kiko. Saya kagum dengan kepintaran Uni Rifa. Dari mana Uni Rifa bisa sepintar itu memahami bahasa Ibrani? Bahkan tradisi Yahudi paham banget semuanya. Saya salut kepintarannya. Si Bunda. Oke, itu pertanyaan. Pertama saya tidak sepaham bunyi. Oh iya, bentar. Charger kali ya. Ini, bentar. Pertama, saya tidak sepaham itu dengan bahasa Ibrani karena saya masih belajar ya. Saya belajar membaca saja ya. Jadi kalau Anda bertanya kenapa ya kami belajar. Saya Yonatan Nandar itu satu guru kami. Ini bukunya, buku bahasa Ibrani ya. Nah, keyahudian itu saya juga belajar kepada orang yang bersanad kepada Rabi Tovia Singer, namanya Bunda Etika. Nah, jadi kita ini umat Islam itu ada kewajiban kami. Sebenarnya kalau kita lihat ya, hanya agama Islam lah. Nih saya bisa berkata begini ya. Kalau ada yang mau bantah silakan nih. Hanya agama Islam lah yang mewajibkan belajar untuk menjadi seorang pengikut agama, pengikut Nabi Muhammad. Saya tidak tahu
saya tidak pernah menemukan dalil dalam Bible atau dalam kitabnya orang Yahudi bahwa ada kewajiban atau ada tuntutan dari Tuhan untuk belajar kepada orang Kristen ataupun orang Yahudi. Nah, di Islam itu belajar itu adalah kewajiban, gitu loh. Artinya kalau Iqbal, saya, Tante Mika ini semua yang mengaku agama Islam tidak mau belajar, maka dia telah melanggar perintah Allah. Gitu loh. Nah, itu yang kenapa saya katakan tadi, kalau seandainya ada yang tersesat di antara kami, maka itu kesalahan kami sendiri yang tidak mau belajar. Dalilnya adalah tolabul ilmu faridotun ala kulli muslim. Kami wajib belajar, baik perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian sebenarnya gini, yang harus Anda pahami adalah para apologet ini adalah ilmu yang paling rendah di antara kalangan ulama kami. Kami yang di TikTok ini adalah kalau ibarat hierarki ya, ibarat kata kami ini guru PAUD. Masih ada ulama-ulama kami yang keilmuannya di atas kami, yang mereka tidak terlibat dalam dunia perdebatan. Kenapa? Mereka tidak pantas, tidak layak karena mereka begitu tingginya ilmunya. Mereka itu berbicara dengan orang yang tingkatnya pun setara. Nah, kami ini ibaratkan guru PAUD dibandingkan mereka. Nah, kenapa kami terlihat pintar? Sebenarnya bukan kami yang pintar, emang Kristennya yang bodohnya tuh maksimal, Bang. Jadi kami terlihat pintar. Sebenarnya begitu. Bukan kami yang pintar, Bang, tapi teman-teman Kristen terlihat sangat apa ya, memang maksimalnya tuh luar biasa. Jadi kami terlihat pintar. Jadi Iqbal sama aku terlihat pintar, padahal kami tuh biasa aja gitu loh. Gitu loh, Bang, ya. Allah. Aduh. Saya nggak sepakat kalau Uniripa bicara seperti itu. Kenapa? Bahkan saya bilang Uniripa itu lebih pintar daripada ulama-ulama yang saya tahu, yang saya kenal. Wah, ngeri kali kau ini. Iya, pintar banget. Iya, kau mengambung kami untuk menyesatkan umat itu. Mohon maaf, itu kan pribadi saya. Jadi jangan disebarluaskan. Sorry. Menurut saya Uniripa sangat pintar, sangat pintar. Ulama-ulama pintar tapi nggak sepintar Uniripa. Menurut saya. Ular beludak kau ini. Mana ada kami seperti itu. Kami ini bukan ulama, jauh kelas kami di bawah ulama. Kau ini ngarang kau. Ini mau nginjek ujungnya ini. Iya, kami para apologet ini tak setara dengan ulama kami, jauh. Mungkin saya pribadi, contoh saya ya. Saya itu gini Pak Kiko, saya tidak lebih pintar itu daripada saudara saya seiman sesama muslim itu. Saya nggak jauh lebih pintar. Bahkan saya tidak lebih pintar daripada viewers yang ada di bawah. Saudara saya seiman, muslim, Islam. Itu mungkin demi Allah. Enggak. Demi Allah, ini saya ngomong apa adanya. Tapi saya pasti lebih pintar daripada teman-teman Kristen, itu saya pastikan. Anda boleh uji kalau saya pasti lebih pintar daripada Anda, silakan. Sombong kali Bang Iqbal, sombong kali. Bukan sombong, itu kepastian itu. Anda boleh uji. Makanya kalau umat sebagai orang yang punya agama nggak boleh sombong, tapi Anda sombong malam ini. Sombong kepada orang yang sombong itu tak apa. Baru kali ini saya melihat Uniripa senyum. Tuh, ini fakta yang saya bicarakan ini, Pak. Bang, ada dua yang baru masuk, Dek. Ya, silakan Ratu, selamat malam. Bang Gultom, selamat malam. Bang Iqbal ini minta disentil ya. Balik-balik si Kiko disandarkan sama Uniripa. Janganlah. GR-an dia tuh. Pantasan dari tadi dipuji-puji terus. Enggak, saya memahami ini pemahaman saya. Uniripa itu pintar. Cuma agak ngeri-ngeri kalau bertanya. Terlalu pintar. Makanya kau hati-hati kalau nanya. Ya. Jangan menakut-nakuti. Enggak lah. Kenyataan begitu. Kau belajar apa tentang Kristen? Uniripa udah paham tuh Bible kau. Justru saya mengagumi kepintaran Uniripa. Kalau yang lain saya nggak puji, memang nggak pintar kalian. Ya harusnya kau ikuti yang pintar. Pansos saja Bang, aduh tanyanya tentang agama. Di sini bukan fans club. Bukan fans club di sini. Bunda Mila cemburu katanya. Nah, Bunda Mila tuh nggak mau aku
Bunda Mila tuh nggak mau aku disendeng-sendengin sama Oten karena Bunda Mila menjaga kemuliaanku sebagai perempuan muslim. Sama Bang Iqbal kan nggak apa-apa itu di situ. Kenapa saya membuat ini? Beliau itu bundaku, jadi beliau menjagaku supaya aku tuh marwahnya itu marwah harus itu menjaga marwah. Gitu. Benar, lanjut. Ya. Assalamualaikum. Ini ada ini nih, ada Bang Gultom ini agamanya apa? Ini Islam, Bang Gultom Islam. Bentar Pak Kiko saya mute dulu, agak noise juga. Bang Gultom Islam. Saya Kristen, Bang. Waalaikumsalam. Besarkan nih. Besarkan. Besarkan ini. Waalaikum. Besarkan nih. Nggak apa-apa, kali ini nggak ya. Oke. Yang besarkan yang bertanya, Bang Gultom, ini room dialektika lintas iman. Di room ini yang non muslim, yang awam boleh bertanya, yang menjawab nanti banyak. Ada di sini Bang Ustadian, ada aku, ada Iqbal. Jadi kita insya Allah menjawab pertanyaan teman-teman non muslim. Nah kalau Anda berilmu, Anda adalah ahli teologi, mungkin pendeta, penginjil, evangelis. Nanti Anda boleh diskusi sama saya dua arah. Silakan Bang Gultom. Baik. Terima kasih host. Kita mau bertanya saja dengan Oke, boleh. Oke, boleh Bang, silakan. Dalam agama Muslim kita diperbolehkan poligami. Ya, betul. Apa syarat mutlak poligami dalam mampu dan adil agama Islam? Mampu dan adil, Bang. Baik, mampu dan adil sebagai barometernya mampu dan adil gitu ya. Bagaimana cara adil menurut agama Islam? Adil itu mampu meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Baik. Adakah manusia selain Nabi bisa melakukan keadilan seperti itu? Tidak ada yang bisa adil, Bang. Tidak ada yang bisa adil. Kenapa banyak ustadz Islam poligami? Karena mereka merasa bisa adil. Apakah mereka adil? Merasa gitu? Karena mereka merasa bahwa mereka bisa adil. Jadi nggak ada urusan dengan kami. Ya, terus? Dan itu tidak ada urusannya dengan ajaran agama, kan agama kami mengizinkan. Nah, yang merasakan keadilan itu bukan abang, tapi istri-istrinya. Kalau istrinya, ya kalau dia seorang suami yang tidak adil, tapi istrinya ridho kepada dia, nggak ada masalah. Baik. Gitu loh. Nah, jadi makanya pernikahan itu hukumnya itu ijab dan qabul, Bang, suka sama suka. Nah, di dalam Islam perempuan juga bisa menjaga marwahnya. Maksudnya gini, Bang. Kalau seandainya ada perempuan yang dan khawatir dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri karena suaminya poligami, maka dia boleh hulu. Dia boleh minta berpisah. Dia perempuan Islam itu berhak menjadi Sayyidah Khadijah di monogami atau boleh menjadi Sayyidah Aisyah di poligami. Seperti itu. Itu pilihan, Bang. Nah, yang tidak boleh itu ingkar kepada hukum Allah. Jadi bukan kami yang ngurusin rumah tangga orang, Bang. Kami adalah umat yang diperintahkan mengikuti dan menjalankan apa yang Allah berikan kepada kami yang mudah untuk kami ikuti. Dan kalau zolim, maksud zolim itu adalah menyakiti diri kami sendiri. Contoh, saya sudah tahu suami saya itu suka mabuk, miskin, bau ketek, bau, terus nggak tahu diri. Tiba-tiba dia minta izin sama saya. Adikku, aku boleh poligami nggak? Saya tahu dia makan juga harusnya 3 kali sehari, ini makan sekali 3 hari. Karena saya yang tahu, maka saya berani untuk menolak di poligami dari dia. Bahkan dia tidak menafkahi saya aja beberapa bulan, jatuh talak itu. Ini Islam. Jadi hukum Islam itu ada aturan detailnya. Gak seenak-enak udelnya siapapun. Nah, ketika seseorang menikah itu ada perkataan. Aku terima nikahnya Rifayadi Putri binti Yadiman dengan mas kawin 5 keping kripto dan juga villa di mana-mana sekitar 5 biji tunai. Ada saya yang menerima, oh saya terima misalkannya. Laki-lakinya menerima menafkahi saya. Artinya itu pilihan dia. Terjadi kezoliman dalam rumah tangga. Maka ini adalah personal, bukan ajarannya. Ajarannya itu adalah daripada kalian berlaku tidak adil kepada perempuan yatim yang dinikahi kemudian dizolimin, lebih baik kalian nikahi 2, 3, 4. Tapi kalau kalian tidak yakin dengan diri kalian, maka nikahi 1 saja. Gitu. Itu pilihan.
dan itu urusan personal antara Allah dan hambanya. Oh, perkara dia zalim. Bang, jangankan punya 4 istri. Seorang laki-laki muslim, 1 saja istrinya belum tentu adil. Kenapa? Karena banyak laki-laki yang tanggung jawabnya menafkahi, justru dibalik kemudian istrinya menafkahi dia. Ini zalim. Apa maksud zalim? Meletakkan peci di kepala meletakkan peci di kepala kepada kaki, sepatu di kepala, itu juga zalim. Artinya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Perempuan ditukar posisi dengan laki-laki, itu juga zalim. Maka bukan berarti ketika orang menikah pasti zalim, sementara satu istri, suatu suami pasti nggak zalim. Belum tentu. Bisa jadi yang satu lebih zalim daripada yang punya istri 2. Kenapa? Yang satu istri jangan-jangan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Zalim itu. Jadi begitu. Jadi kezaliman itu terjadi apabila seseorang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu, pahami itu. Monggo. Ya, sebegitu. Pertanyaan selanjutnya. Sebegitu panjangnya menjelaskan itu, apakah pertanyaan saya itu terlalu berat sehingga sampai begitunya jawaban. Kenapa saya jijik kali dengan orang-orang kayak gini? Orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang ingin kita menjawab seperti yang di otaknya dimaukan dia. Ini saya nggak respect dengan orang gini, teman-teman. Pertama, saya hargai dia bertanya. Kau tidak ada ku minta untuk menilai jawabanku ini, atau bahkan aku tidak minta kau menanggapi jawabanku ini, Bang. Tapi aku mau menjawab kau. Panjang kali lebarku itu kau pikir sia-sia. Sementara kau bertanya, kalau kau seandainya tidak mau mendengarkan aku bicara, mending kau dari tadi nggak usah bertanya. Ini kalau di kampus, teman-teman, dosen, kalau saya dosen, ada murid di kampus, dia tanya, Bu dosen nantinya ini, terus dia berkata begini, sudah saya drop out dia, sudah saya bilang sama dosen lain, ini orang nggak bisa diterima di kampus, kurang ajar. Gini loh bro, kita tuh punya adab. Adab manusia itu adalah tahu diri, bro. Kalau Anda tidak sanggup menangkap semua pesan yang saya sampaikan, itu masalahnya ada pada diri Anda. Mungkin kognitif Anda bermasalah. Tapi jangan kurang ajar. Ketika Anda bertanya agama saya menjelaskannya, tiba-tiba Anda bilang, begitu beratkah pertanyaanku? Yang namanya pertanyaan pasti lebih singkat daripada jawaban. Jadi tolong bro, saya sangat respect dengan orang yang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Kenapa saya sangat keras kepada orang yang menyepelekan ilmu? Karena saya orang yang berpihak kepada ilmu pengetahuan. Anda kalau misalkannya pernah kuliah, terlambat saja murid masuk ke lokal, itu diusir keluar sama dosen loh. Begitu kami mencari ilmu. Begitu kami sangat takzimnya kepada guru. Anda di sini dapat jawaban gratis dari saya. Otak saya ini yang gak mampu Anda beli, yang malam-malamnya baca buku sekitar sebesar ini, saya jawab pertanyaan Anda yang Anda gak perlu pakai baju alma mater di sini, tidak berbayar, tidak bayar uang bangku. Saya menjawab, lalu Anda mengatakan, begitu beratkah pertanyaanku? Apa indikator sehingga pertanyaan kau berat karena aku panjang menjawab? Yang namanya menjawab tentang agama memang panjang, yang namanya memberi penjelasan memang panjang. Kalau kau tak sanggup menangkapnya, jangan kau keluh kesah depanku. Jadi ini kenapa aku kadang-kadang lihat orang Kristen ini naik, bukan naik bertanya itu bukan untuk tahu ilmu, tapi naik untuk menunjukkan kesombongannya. Gitu loh bro. Jangan kurang ajar. Kami di sini nggak dibayar loh. Kami di sini meluangkan waktu. Bahkan aku belajar ini untuk kalian yang butuh jawabannya. Aku belajar. Tiba-tiba dijawab pertanyaan berat kali. Pertanyaan macam apa yang berat kayak gitu? Jadi tolong ya, saya sangat menghargai orang-orang yang betul-betul menunjukkan sisi kemanusiaannya. Coba kalian datang ke kampus. Kalian bayar loh ke kampus. Udahlah bayar uang bangku, bayar uang semester, beli lagi alma mater. Coba kalian telat kalau seandainya dosen kalian lagi ngajar. Diusir kalian keluar. Itu yang kami lakukan loh. Tiba-tiba Anda yang gratisan ini, malah saya berusaha menjawab by respect. Dan saya menjawab dengan ilmu yang saya cari 4 tahun ini. Begitu berat pertanyaanku. Tuhan kau turun ke sini aja, kalau nanya aku jawab. Jadi nggak ada yang berat pertanyaan Kristen. Yang ada tuh botol pertanyaannya. Makasih Bun. Silakan lanjut Iqbal. Ya. Silakan Pak Gulkan. Orang ini ya. Saya mau orang yang bertanya yang butuh ilmu. Kalau yang mau berpolemik harus ada kredibilitas. Boleh saya tanya? Ini Uni izin. Oke. Silakan Bunda. Kita baik-baik menjawab pula gayanya. Bunda terima kasih hadiahnya tadi Bunda ya. Terima kasih Bunda.
Sama-sama. Bang Gultom, saya mau bertanya, kalau pertanyaan itu saya tujukan kepada Anda sebagai wakil dari orang Kristen di sini, itu bagaimana tuh hak-haknya perempuan di Kristen itu? Kalau umpamanya terjadi seperti Uni Rifa tadi bilang, suaminya mabuk pulang, bau ketek, nggak mandi, nggak segala macam lah keburukan-keburukan itu. Kawin sama adik Anda, nah itu sikap Anda, sikap adik Anda sebagai orang Kristen itu bagaimana? Apa di Bible atau di ajaran Kristen? Saya masih bertanya, posisi kan masih dalam pertanyaan, tapi ibu itu udah menceritakan tentang. Kau bukan lagi bertanya. Kau ketika saya menjawab, kau bilang begitu berat pertanyaan kau. Apanya? Iya, Gultom. Kau tuh berpolemik, Gultom. Kau tuh berpolemik. Gini aja, Gultom. Sebentar, Pak. Boleh nggak saya mirroring saya yang bertanya tentang kekristenan kepada Anda? Saya mau bertanya, Bang. Iya, tadi udah dijawab. Anda nggak terima dengan jawaban yang dijawab. Boleh nggak kami mirroring? Bukan tak terima. Masalah terlalu panjang. Padahal saya mau nanya yang jelas saja tuh nggak terima, namanya itu respon penolakan. Bukan, terlalu panjang. Sekarang sudah paham. Loh, panjang mau loh. Kalau Anda paham lalu kenapa Anda tanyakan? Enggak, pertanyaannya ada lagi, Bang. Apa itu? Pertanyaannya ada lagi, bukan itu. Ya silakan, kasih langsung. To the point aja, kita strike to the point. Apa pertanyaan lanjutannya? Biar cepat ya, maksud saya. Ya, apa pertanyaan lanjutannya, silakan. Nanti saya mirroring ya. Saya boleh mirroring nanti? Sabar ya, Uni. Saya selanjutnya ini, Bang. Silakan. Di dalam agama Muslim kan persyaratan untuk poligami itu harus adil. Iya, mampu berlaku adil, itu syarat mutlak gitu. Iya, syarat mutlak. Selain Nabi tidak ada yang adil. Oke. Saya bisa, Pak. Kalau ngomong tuh asal ngomong aja Anda. Pakai pengetahuan, jangan pakai prasangka. Yang sabar Uni Rifa. Sabar Pak Kiko. Lanjut aja Gultom. Udah Kiko diam aja. Diam dulu Kiko. Diam dulu. Lanjut pertanya Gultom. gini loh, Iqbal. Orang awam suruh bertanya saja. Pertanyaan selanjutnya bukan berpolemik. Kalau berpolemik saya siapkan tempat berpolemik tapi jelas orangnya gitu. Bukan berpolemik. Bertanya aja. Cuman ya udah. Intinya apa? Pertanyaan selanjutnya itu apa? Coba lanjut. Pertanyaan selanjutnya kan itu kan tadi selain Nabi tidak ada yang adil. Tetapi banyak yang saya lihat Ustadz baik pemuka-pemuka. Iya, karena mereka merasa dirinya mampu adil. Kan udah dijawab. Udah dijawab tadi. Karena mereka merasa dirinya mampu adil. Terlepas dia benar-benar adil atau tidak adil, kau tak bisa menilai. Saya tak bisa menilai, Uni Rifa tak bisa menilai. Maka Allah lah sebaik-baiknya yang menilai. Selesai. Biar Tuhan yang menilai. Sama Allah nanti. Kalau dia mengaku dirinya mampu berlaku adil, padahal dia tak adil, ya itu urusan dia sama Tuhan. Jangan kau yang menilai. Lucu kalau kau yang menilai. Apalagi saya yang menilai. Kan gitu. Udah selesai. Izin Bang Iqbal. Ini izin ya sebentar. Begini brother. Betul manusia itu tidak ada yang bisa adil, itu tidak bisa. Hatta Nabi Muhammad sekalipun. Ya, kenapa? Manusia yang maha adil itu adalah Allah mutlak. Tetapi Nabi Muhammad itu dibimbing oleh Allah bisa membedakan bagaimana yang namanya usaha sungguh-sungguh untuk adil. Contoh, tadi Uni sudah berikan begini. Adil itu pada porsinya. Saya tanya sama Bapak sekarang. Bapak punya anak 4 orang. Satunya kuliah, 1 SMA, 1 SMP, 1 SD. Saya tanya sama Bapak, apakah sama uang jajannya Pak? Jawab. Silakan. Bisa sama, bisa tidak. Anak SD, SMP, SMA, kuliah, sama atau tidak? Jawab jujur Pak. Iya, bisa sama, bisa tidak. Bapak Kiko lebih jujur, Bapak lebih berpolemik. Ini menandakan akal Anda tak jalan. Ya, itu tadi sudah sedemikian gamblang. Kalau berbicara adil itu, ya Nabi Muhammad tuh memberikan contoh. Apa? Oh begini loh caranya. Pertama, kalau dalam pernikahan itu yang dibagi apa? Waktu bermalamnya. Ya. Kemudian apa? Pendidikannya seperti apa? Nah, itu ada. Dan Anda kalau tidak tahu jangan main judge, Pak. Ya. Jangan main judge. Anda tidak tahu parameter, tidak tahu apa-apa,
langsung ngomong kemana-mana. Saya sebagai pribadi muslim, kalau Anda menyebut ulama-ulama kami, saya tersinggung. Gitu loh. Anda tak tahu parameter, tidak tahu kehidupannya, tidak tahu kenyataan seperti apa, Anda langsung main judge. Emangnya Anda siapa? Anda istrinya menuntut orang itu harus adil. Aneh ini. Iya kan? Jadi Bapak belajar lagi lah. Ya, saya sarankan Pak, jangan itu yang Bapak besarkan. Coba mending gini, Bapak tanya dulu dalam diri Bapak jujur, ya. Keimanan Bapak itu yang perlu Bapak pertanyakan, ya kan? Sebenarnya, apa benar? Ya, apa benar? Kok saya bisa mengimani Tuhan kok pernah mati? Ini penting ini Pak, nah, gitu loh. Ini penting gitu loh. Betul nggak Uni? Izin Ustaz. Lanjut silakan. Dan juga gini, terkait masalah pernikahan ini salah satu tema yang sering saya angkat ini terkait masalah pernikahan di Kristen ini, ya. Jadi di dalam internal Kristen itu beriman kepada perkataan Tuhan di mana mereka itu dilarang untuk berzina. Terus kalau kita tanya sama teman-teman Kristen, berzina itu apa sih? Berzina itu, Assalamualaikum Abang Da. Wah ini dari tadi dicari alam, itu dicari alam. Bangun tidur aku, bangun tidur. Sudah main gas tadi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Unirifa semuanya. Waalaikumsalam Bang Da. Alam, lanjut. Ya, jadi gini, orang Kristen itu percaya kalau Tuhan itu melarang Anda untuk berzinah itu Pak Gultom, ya. Pak Gultom, dengar saya. Nah sekarang saya tanya Pak Gultom, zina menurut perspektif Kristen itu apa Pak? Menurut Anda itu? Saya tidak menjawab itu Bang, karena saya bertanya baru satu kali. Ini saya bertanya, diganti aja lah. Gini Bang Gultom, ya saya berusaha untuk mirroring. Baru sedikit saya. Loh iya, pertanyaan Anda sudah dijawab. Begini saudara. Saudara dengarkan saya saudara. Saudara Dian juga ikut lagi. Saudara dengarkan saya, fokus kepada saya, dengarkan saya. Jawab apa yang saya tanyakan. Gimana fokus sama Bang Dian ngomong juga? Iya, sabar. Tadi teman-teman udah menjawab apa yang Abang tanyakan. Malah kita silih berganti itu dari Unirifa menjawab. Belum dapat. Ya terserah Anda, kalau Anda merasa belum dapat, Anda mau berpolemik, berkutat di dalam kebingungan, itu urusan Anda, bukan urusan kami. Kami tak punya kewajiban untuk membuat Anda percaya. Begini saudara, saya dan kawan-kawan saya di sini tidak memiliki kewajiban untuk membuat Anda itu meyakini apa yang kami nyatakan itu, apa yang kami jawab dari pertanyaan Anda itu. Bukan kami tak paksa Anda. Ya, terus? Saya sudah paham. Kalau Anda paham, lalu kenapa Anda bertanya? Suruh dia bertanya lagi aja. Kalau Anda paham, kenapa Anda bertanya? Dengar Bang, tadi kan barometernya masalah adil doang ini Bang. Loh iya udah dijelaskan, terkait masalah adil itu yang berhak menilai seseorang itu dapat berlaku adil atau tidak itu Tuhan. Kalau bahkan saya, menurut saya mampu berlaku adil, tapi faktanya saya tak mampu berlaku adil itu saudara. Gitu loh. Bang Iqbal, izin Bang Iqbal sedikit Bang Iqbal, sedikit aja. Ya, begini, makanya Anda itu kalau tak tahu Islam, jangan dengarkan ocehan-ocehan bapak-bapak gereja. Wah, poligami bla 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 bla. Tanya dong, belajar dulu keislaman Pak sebelum naik Pak. Kami ini punya Nabi Muhammad yang memberikan tuntunan seperti apa. Kalau mau menjadi pengusaha sukses ini kata Nabi. Kalau mau jadi ayah yang sukses begini tuntunan Nabi. You mau poligami ini tuntunannya ada. Begitu Pak ya. Jadi Anda tidak usah berpolemik begitu. Karena apa? Kami Muslim itu punya penuntun Pak. Ya. Jadi Anda tidak perlu tanyakan yang lain lah. Nggak perlu Anda berpolemik ya. Yang perlu jadi polemik itu Anda Pak. Kenapa? Coba. Ya kan? Bagaimana caranya? Itu tadi pertanyaan Bunda Mila tuh mantap sekali. Kalau bapak adekmu menikah dengan seorang laki-laki, ya tukang mabok, tukang judol, main pukul, KDRT, iya kan? Nah, kan tidak boleh cerai itu. Nah, apa solusinya Pak? Iya, nanti kita lari ke situ Ustaz. Kita bakal lari ke solusi itu. Ya, sebentar. Kita akan lari ke situ. Tapi saya berusaha mirroring terkait masalah pernikahan ini dulu. Karena kita masuk di ranah pernikahan, ya kita bicara masalah pernikahan. Dalam Islam, saya kasih tahu Anda, Allah mengizinkan menikah lebih daripada satu. Dengarkan saya saudara.
Kalau Anda mau belajar tentang Islam, dengarkan saya menjawab. Tadi saya mendengar kalian ribut aja pun. Loh. Dari tadi saya ngomong di bawah aja lah kalau begitu Bang Iqbal. Bentar Ustaz. Biar aja. Nah, apa intinya yang kau inginkan ini apa? Intinya kan gitu, barometernya tadi saya tanya, adil itu harus nabi. Kalau ada seorang yang merasa adil sehingga dia berpoligami, dia menganggap dirinya seorang nabi, kan begitu. Itu seperti itu aja narasi saya sebenarnya. Udah selesai, udah sampai di situ. Jadi kita katakan setiap teman-teman kita yang berpoligami, dia menyamakan dirinya sebagai nabi, kan? Ya tak masalah jika anggapan Anda seperti itu tak masalah. Kalau Anda menganggap begitu tak masalah, bukan urusan saya dan kawan-kawan saya. Udah selesai. Sebentar Bunda, izin Bunda. Ya sudah selesai. Ya udah. Enggak usah mendikte saya. Saya yakin kau tak lebih pandai daripada saya. Sampai Ustadz Dian ini. Sebentar Gultom. Saya yakin kau tak lebih pandai daripada saya, Gultom. Saya yakin itu. Kalau kita berdiskusi, Bang, dengarkan orang berbicara baru kita. Loh, saya berbicara kau tak dengar dari tadi faktanya. Bukan abang. Ini yang Dian ini apa segala macam, saya kan. Ya udah selesai. Itu anggap itu udah clear, itu udah selesai. Itu udah clear, udah selesai. Karena Anda mengatakan kita mau berdiskusi, karena Anda katakan kalau orang berdiskusi, oke kita diskusi. Saya mirroring boleh? Saya enggak perlu berdiskusi. Berak kau takut. Karena apa yang kau imani itu tak beres. Kau berzina setiap hari. Malu kau kan? Malu kau? Perlu kau tahu. Malu kau. Kau berzina dengan istrimu setiap hari. Saya bisa buktikan itu. Tidak berani kau. Oke, jawab pertanyaan saya. Boleh? Enggak. Berak kau. Tak berani. Saya akan buktikan kalau kau berzina dengan istrimu setiap hari. Boleh kau jawab pertanyaan saya? Mau kau jawab? Coba. Oke. Perlu aku jawab kau. Dalam Kristen, Anda dilarang untuk berzina. Jadi Anda dilarang berzina. Menurut perspektif Kristen yang menggunakan pandangan umum, mereka mengatakan bahwa berzina adalah melakukan satu hubungan intim di luar status sahnya pernikahan. Anda sepakat tidak itu? Tidak. Saya tanya Kiko, saya tidak bicara sama kau. Kau bilang nggak mau diskusi. Diam kau. Ya udah turunkan. Ya turun aja, kau turun sendiri. Kau minta naik. Saya tanya Anda Kiko, silakan. Anda sepakat tidak? Sebentar. Anda sepakat apa tidak? Jangan begini. Jika berzina yang dimaksud adalah melakukan satu hubungan intim di luar status sahnya pernikahan, sepakat tidak? Di luar ya? Iya. Artinya orang itu bukan suami istri, dia tidak sah menikah itu. Anda sepakat tidak itu? Berzina itu. Sepakat itu zina. Sepakat Anda? Iya kan di luar pernikahan. Iya di luar pernikahan. Itu zina. Anda sepakat? Anda sepakat itu zina? Sepakat itu zina. Maka tunjukkan kepada saya syarat sah menikah di dalam Kristen menurut kitab suci yang kau imani. Silakan. Itu yang jawab. Jawab. Kalau ada Kristen cerdas, jelaskan kepada saya siap dibaptis hari ini. Entah kau Katolik, Protestan, Oneness kau atau apapun itulah 60.000 denominasi itu. Berikan saya satu dalil di mana di situ ada tata cara menikah itu merujuk kepada syarat sah atau tidak sahnya pernikahan di mata Tuhan. Termasuk Anda diberkati dalam gereja itu. Berikan dalil. Tadi berikan dalil. Dengar saya. Berkata. Jangan ke Uni, tak usah ke Uni, ke saya saja. Di mana tertulis di dalam kitabmu syarat sah atau tidak sahnya menikah di dalam Kristen? Ada tidak aturan menikah dalam kitabmu? Dengar dulu, Uni bilang tadi pertanyaan. Tak usah kau lari ke Uni, kau fokus ke aku. Kalau kau tak mampu jawab, udah banyak kali. Iya kalau mudah kau jawab, berikan satu dalil. Iya kau. Ya udah jawab. Kalau mudah menurutmu berikan satu ayat. Berat Uni berak kau, tak mampu kau. Uni Rifa aja nggak berani dia. Kau aja tak mampu menjawab pertanyaanku loh. Teman-teman saya sudah menjawab apa yang kau tanyakan. Menurut perspektif Islam. Tuh sudah selesai. Udah clear, tak usah kau katakan melebar. Udah kau jawab aja pertanyaanku. Sebentar. Apa syarat sah menikah di dalam Kristen apa? Nggak perlu kau tahu. Berak kau. Silakan Bunda Mila. Tai kucing. Saya kan nggak bisa ngomong untuk itu. Oke. Mulai Bang Gultom. Dengar. Pertanyaanmu sudah puas belum dijawab tadi? Sudah. Oke, nah sekarang pertanyaan balik dari saya, masih ingat atau perlu diulangi?
Saya nggak buka komal, saya hanya bertanya. Loh, saya buka komal, kau bisa naik. Tak berani kau, otakmu isinya rumput. Kau beriman kepada sesuatu yang salah, makanya kau takut. Kitabmu bukan begini Gultom. Yang membuat kau tidak percaya diri pertama adalah Tuhanmu bukan Tuhan. Kitab sucimu bukan kitab suci. Ajaran yang kau imani hari ini bukan ajaran yang datangnya dari Tuhan, makanya kau berak naik ke sini tak berani ditanya. Yang saya pede dong, pede, jelaskan. Kalau tamu itu Bang tidak boleh ditanya. Tuh mana bisa? Aturan dari mana? Ini komalku. Aku punya aturan. Ini ruang diskusi. Ini ruang dialog. Kita mirroring. Kita angkat tema. Kita mirroring. Udah 2 kali dia nanya loh. Cuma ditanya satu aja nggak mau kau. Bentar Bang Dian. Bentar Bang Dian. Bunda Mila lanjut pertanyaannya. Silakan. Habis ini lari ke Bang Ardi. Kamu Niripa. Sekarang begini, kalau diskusi itu kan bertanya jawab. Ini kan bukan ruang sekolah yang kau murid terus kita guru-guru. Tadi saya dengar kata Uni tadinya. Uni bilang. Aku sama aku. Kalau sama Iqbal lain lagi kan aku. Kan ku bilang kalau sama aku memberikan syarat tinggi. Dengar dulu. Udah diam-diam. Aku bilang dimanapun aku berada di komal saudara-saudaraku, syarat untuk diskusi sama aku tuh 2. 1 buka cam, 2 punya data, ya. Nah, bukan syarat untuk si Iqbal dan Komal ini, itu untuk aku. Mau aku di Komal Nandar kayak gitu syaratnya, di Komal Gregorius kayak gitu syaratnya. Di sini tentang otoritas Komal ini si Iqbal yang tentukan. Nah, kok kau bawa nama aku? Kau sama kau udah beres kau. Oke, siapa namanya? Gultom, jangan mengalihkan pembicaraan. Diam, jangan mengalihkan pembicaraan. Enggak mau berbicara sama Bunda sama Uni aja, udah selesai. Apa kau ini? Nggak bisa begitu. Pertanyaan Uni sama juga orang Kristen tuh di mana solusinya untuk perempuan-perempuan itu? Sama Uni aja. Ayolah. Ayo dong, jawab dong. Dan sudah selesai, Uni sudah dijawab. Saya udah terima. Era kau Gultom, tak mampu kau jawab. Kita pun tak beres. Ya masuk Uni deh. Silakan. Makanya aku bilang dengar Bang Gultom. Dengar Bang Gultom. Ya, dengar Bang Gultom, dengar ya. Makanya tadi ketika aku yang maju tadi menjawab pertanyaan kau tanpa bertanya balik, harusnya kau tadi tuh bersyukur dan beruntung. Kenapa? Kalau sudah saudara-saudaraku yang mirroring, babak belur kalian. Kenapa begitu? Karena kami punya yang namanya teamwork. Nah, aku memang memposisikan diriku hanya menjawab. Tidak ada kepentinganku untuk mirroring kalau kalian itu mau bertanya saja. Itu aku. Paham nggak? Tapi kalau saudara-saudaraku yang lain, mereka itu mau mengkomparasi dan memirroring, ada apanya? Tunggu, aku terima telepon dulu. Lanjut dulu yang Bang Ardian lanjut. Masuk Bang Ardi, silakan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Halo Pak Gultom. Waalaikumsalam. Bunda Mila semua. Semoga Pak Gultom hari ini sehat-sehat selalu ya Pak Gultom. Iya, Bang Iqbal semoga sehat juga ya. Amin. Teman-teman di bawah yang belum follow saya juga semoga sehat selalu ya. Ini teman-teman yang ada di bawah ya. Sedikit sebelum Bang Ardi masuk, Ikhwan Filah semua, agar komal kita kokoh dan tidak gampang rungkat. Karena sekarang potensi rungkat itu berat teman-teman, besar sekali itu, berpotensi sekali untuk rungkat. Saya minta tolong untuk absen love orange. Di atas itu ada tombol love orange teman-teman, di samping nama kata Bible. Silahkan diklik itu absen love orange, di share dan posting ulang di akun kalian masing-masing. Dan tolong di follow akun saya kata Bible 03 dan semua akun para apologet yang ada di sini. Di follow akun Bang Ardiansah, akun Unirifa. Di follow akun Bunda Mila, teman-teman. Bunda Mila adalah seorang yang selalu mensupport kita para apologet. Masya Allah, terima kasih Bunda. Akun Alam kalau mau di follow silakan Ustadz Dian dan Tante Mika. Untuk Kiko dan Pak Gultom ini, kalau Anda mau blokir itu serahannya. Saya nggak paksa. Iqbal, Uni mau minta izin. Ada tadi malam kami jadwal sama Tante Mika di roomnya Yonatan Nandar ya. Boleh. Lanjutkan di sini sama Bang Ardiansah, ada Ustadz Dian juga, ada Bunda Mila juga. Boleh Uni. Tante Mika. Kita janji tadi malam di rumah si Nandar. Kalau aku datang memang kayak gitu dia itu. Udah. Adalah. Apa aku chat tadi sore apa dia bilang? Aku lagi di sini ini. Mau dia.
Kan? Ada jadwal. Tanya sama netizen hari ini kita janjikan buka camp Tante Mika di Yunatan Nandar. Ini tadi barusan Nandar telepon Iqbal, adikku yang ganteng, gemuk. Lanjut. Oke, Adianta, kenapa tambah gemoynya gitu? Ya, Mila semuanya. Iqbal. Bang Edi, Namanya Iqbal. Uni. Jadi nggak buka, nggak open cam di sini, nggak open cam di sini Tante. Nggak di tempat Nandar. Halo, boleh nggak kelihatan itu babynya? Halo. Ada ini calon apologet nih, calon apologet bunda ini, anak bunda. Ardiansa dulu pernah digendong sama Uni Rifa, teman-teman. Dulu pernah digendong sama Uni Rifa. Bang Ardi mau nanya, kok anaknya lebih putih daripada abang? Oh iyalah, masa saya lebih putih? Sehat-sehat selalu bang, keluarga di sana. Sehat selalu ya. Siap. Kemana Uni Rifa? Kabur si Gultom, kabur tak berani ditanya. Aduh, Mika, aku turun dulu ya. Oke, izin Bunda Mila, Bang Ardiansa, Iqbal, sama Ustaznya. Oke nih. Iya, Uni. Pindah ya. Ya, aku pindah juga. Waalaikumsalam. Bang Ketabi Bel, izin Bang, terima kasih banyak semuanya. Oke, Tante Mika, siap. Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak usah lari Gultom, tak usah lari. Tak usah kau kemana-mana, kau di sini saja. Bang Jeb, naik Bang Jeb. Bang Jibril naik, Bang Jibril. Bang Jibril naik. Kau lanjut Gultom, aku tak terima kau. Kau bertanya saja tadi, sekarang kau kutanya, cepat. Kau harus menjawab pertanyaanku. Saya enggak suka. Gak bisa. Gini aja. Gini aja Bang Iqbal, gini aja. Oke lah, kalau memang Pak Gultom memang nggak mau ditanya, nggak apa-apa Gultom. Gini aja deh. Pak Gultom tanya ke kami, syaratnya harus minimal 30 pertanyaan, harus. Gimana? Saya sudah siap Bang. Tadi saya sudah bertanya dan sudah dijelaskan sama Uni. Ya, bertanya yang lain sebanyak 30 pertanyaan, ayo. Bang, mohon maaf Bang, saya kan dengar tadi Uni pinter, bagus. Saya coba untuk bertanya, terjawabannya udah selesai, enggak ada. Kalau yang lain saya enggak merasa pintar gitu Bang. Kau congor juga. Udahlah kau Gultom, giliran kami yang bertanya. Enggak sama pun. Jawab dong pertanyaan saya, masa saya boleh tahu? Nanti Bang, nanti naik ke pokok saya Bang, baru Abang nanya. Ayo dong, jawab pertanyaan saya. Hak perempuan Kristen itu apa? Saya mau jelasin sama teman saya yang Kristen di sini. Apa hak-haknya perempuan Kristen? Ayo dong. Nanti naik ke pokok kita, nanti buka komalan. Nggak tahu Bunda, nggak tahu masuk dipaksa, nggak tahu. Wah kasihan ya, kasihan nasib saudara-saudara saya yang perempuan yang Kristen. Jadi ini. sebetulnya beliau mengatakan ini saya tidak buka komal, saya kan naik ke komal kamu, berarti saya yang bertanya. Itu menandakan bahwasanya beliau itu tidak tahu gitu loh. Begitu Bang Iqbal. Begitu takut ya. Dia takut karena dia tidak tahu kan. Makanya saya minta izin turun kan gitu. Iya, kau tidak tahu. Jangan izin turun dulu Pak. Bapak silahkan bertanya aja ke kami. Sudah saya paham kok, udah paham banyak. Oh paham banyak. Udah paham sampai di mana jawabannya udah saya tahu. Oh paham banyak, ya sudah kalau karena begitu. Karena ceritanya Bang, kalau saya tanya Bang, yang lain ribut. Kalau satu persatu kan enak ceritanya, ada ribut. Loh ini satu-satu ini. Ini satu-satu. Ya ini satu-satu. Satu-satu ini. Silakan. Mana ada ribut dari tadi juga. Karena saya Bang. Satu kok. Saya. Kalau. Iya. Saya itu lahir Bang di daerah Pujakusuma. Tahu Bang Pujakusuma Bang? Oh tahu, dekat Ambon. Tahu. Pujakusuma itu Bang, tahu artinya? Apa itu? Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Oke, Jawanya Jawa mana Pak? Jambi. Semua lah, rata-rata Muslim itu ceritanya. Kalau Pujakusuma itu rata-rata Muslim. Teman saya semua Muslim. Dan saya bertanya sama mereka, agak jauh tadi pertanyaan itu dengan apa yang mereka jawab. Jadi saya hanya mengatakan, oh begitu jawaban mereka. Yang satu begini itu doang, nggak ada. Ya sudah. Saya menerima Bang Gultom, ya sudah. Intinya kan tadi
Tadi kan pertanyaannya udah dijawab. Ya sudah, tadi Bang Iqbal, saya pikir Bang Iqbal itu bertanya kepada Pak Gultom itu sebagai sebuah bentuk bagaimana pandangan dari Pak Gultom sendiri mengenai sesuatu yang ada di dalam agama Bapak sendiri, kan begitu kan? Nah, ternyata yang terjadi adalah di dalam agama Bapak sendiri, Bapak juga kan nggak ngerti kan apa itu, apa yang disebut sebagai sebuah zina dan apa yang disebut sebagai bukan zina. Sebenarnya Pak Gultom kan nggak ngerti, betul kan? Betul kan? Saya sekarang lagi tidak mau menjawab hal-hal yang udah kau nggak ngerti Gultom ya, congor kau nggak ngerti. Ketika abang bilang saya nggak mengerti, saya minta izin turun. Kenapa abang nggak mau? Kenapa nggak apa-apa. Kalau gitu? Bang Gultom memang izin turun, nggak ada masalah. Silakan. Oke. Diturunin lah, Os. Tadi kan kau turun sendiri, kau yang minta naik, aku tak minta kau naik. Turunin lah, jangan emosi. Tak mau, kau turun sendiri, tak mau. Kita kan enak sama enak, ketawa, jangan sakit hati gitu Bang. Iya. Ya udahlah, makasih Pak Gultom. Silakan Bang Ardi ngobrol sama Bang Kiko nih. Kristen. Ya silakan Bang Kiko, ada permasalahan apa, hutang piutang mungkin atau apa? Kami menyelesaikan semua masalah, kami selesaikan. Kami kalau Pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau dengan kami mengatasi masalah tanpa solusi. Saya kira tambah masalah. Enggak, tanpa solusi kalau kami. Silakan. Ada yang mau ditanyakan Bang Kiko, silakan. Kalau abang sendiri, saya sudah lama mengamati, mengikuti jejak abang. Saya salah satu pengagum dengan perilaku Anda, sopan santun, sejuk. Kalau Bang Iqbal, saya suka dengan temperamennya yang Bang, kalau gitu sawer dong Bang, jumpa pens ini Bang. Saya ke sini VIP, nggak bayar apa-apa saya, nggak pakai koin-koin apa. Ya, intinya begini Bang Kiko. Bang Kiko kan Kristen sekarang, betul nggak? Ya, bukan sekarang. Sebagai seorang Kristen. Hah? Gimana? Bukan sekarang, dari bayi. Dari lahir. Dari lahir. Oke, nggak apa-apa. Maksud saya begini. Kira-kira ada nggak yang